Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul kanker serviks. Saya Elsa Nurhalisa selaku moderator pada presentasi kali ini bersama rekan saya Sukmana Iqbal. Baik, langsung saja ke materi. Kanker serviks atau kanker rahim merupakan keganasan dari leher rahim atau serviks yang dapat disebabkan karena adanya virus HIV atau human papilloma virus. Kanker serviks atau dikenal sebagai kanker mulut rahim merupakan suatu kerusakan yang terjadi pada daerah mulut rahim sampai dengan area pintu masuk ke arah rahim. Lebih tepatnya lagi yaitu antara rahim dengan vagina. Di sini ada klasifikasi kanker serviks. Penderita kanker serviks biasanya akan mengalami gejala berupa penurunan berat badan, kerontokan rambut, anemia, penurunan nafsu makan, muntah, pendarahan, nyeri, dan mudah lelah. Kanker serviks juga berdampak pada kondisi psikologis penderita. Pada umumnya, pasien yang baru saja terdiagnosa penyakit kanker mengalami kecemasan. Kecemasan merupakan respon psikologis akibat dari rangkaian terapi medis dalam proses pengobatan kanker. Apabila kecemasan dirasakan pasien jangka panjang, maka dapat memicu terjadinya depresi pada pasien kanker. Penderita kanker serviks memiliki gangguan kualitas hidup dan stres kronik paling parah. Lalu ada etiologi kanker serviks. Etiologi kanker serviks yaitu penyebab utama kanker serviks adalah HIV. Virus HIV dapat menyebar melalui hubungan seksual, terutama pada hubungan seksual yang tidak aman. Virus HIV menyerang selaput pada mulut dan kerongkongan serta anus dan akan menyebabkan terbentuknya sel-sel prakanker dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian ada patosiologi kanker serviks. Patosiologi kanker serviks yaitu perjalanan penyakit kanker serviks didahului infeksi HIV onogenik yang menyebabkan sel serviks menjadi sel prakanker. Kemudian berkembang biak lagi menjadi sel kanker. Sel-sel yang telah terinfeksi akan berubah dari normal menjadi prakanker atau kemudian menjadi kanker. Perubahan pada sel tersebut bila ditangani lebih cepat, maka dapat mencegah terjadinya kanker. Berikutnya ada penyebab kanker serviks. Penyebab kanker serviks terjadi mempunyai hubungan erat dengan sejumlah faktor ekstrinsik. Di antaranya jarang pada perawan, insiden lebih tinggi pada yang kawin daripada yang tidak kawin. Penggunaan kontrasepsi pil, riwayat keluarga kanker serviks, merokok, dan sosial ekonomi rendah. Kejadian meningkat dengan tingginya paritas, apalagi bila jarak persalinan terlampau dekat. Mereka dari golongan sosial ekonomi rendah, aktivitas seksual yang sering berganti-gantian pasangan, sering ditemukan pada wanita yang mengalami infeksi virus HIV atau human papilloma virus. Penyebab utama penyakit kanker serviks yaitu infeksi HIV merupakan virus DNA sirkuler rantai ganda berukuran kecil, tidak memiliki selubung, dan masuk dalam 5 keluarga papiloma. Lalu ada gejala kanker serviks. Adanya keluar cairan dari jalan rahim atau keputihan, kontak, bleeding atau pendarahan waktu berhubungan, sakit pada berhubungan seksual, dan terjadi pendarahan walaupun telah masa menopause. Kelainan atau abnormalitas jaringan pada serviks merupakan gejala awal kanker serviks. Pada gejala stadium lanjut, yaitu anoreksia, berat badan menurun, mudah merasa lelah, nyeri pada panggul, pinggang, dan tungkai, gangguan eliminasi, salah satu kaki mengalami pembekakan, vagina mengeluarkan urin, dan fases. Kemudian ada komplikasi kanker serviks. Komplikasi dari efek pemberian terapi kanker ada menopause dini,
terjadi akibat ovarium diangkat melalui operasi atau ovarium rusak akibat radioterapi. Gejala yang timbul akibatnya adalah vagina kering, menstruasi tidak keluar, menurunnya libido, sensasi rasa panas dan berkeringat berlebihan. Lalu ada limfidemia, limfidema atau pembekakan yang muncul pada tangan atau kaki karena sistem limfatik yang terhalang. Sistem limfatik berfungsi membuang cairan berlebihan dari jaringan tubuh. Gangguan ini menyebabkan penimbunan cairan pada tubuh. Penimbunan inilah yang menyebabkan pembengkakan. Lalu ada penyempitan vagina. Pengobatan dengan radioterapi pada kanker serviks seringkali menyebabkan penyempitan vagina. Kemudian ada komplikasi kanker serviks. Yang pertama ada nyeri muncul ketika kanker menyebar ke saraf tulang otot. Lalu pendarahan berlebihan terjadi jika kanker menyebar ke vagina, usus, kandung kemih. Lalu pengumpulan darah setelah pengobatan kanker membuat darah menjadi lebih kental membentuk gumpalan. Kemudian produk cairan vagina yang tidak normal, cairan vagina bisa berbau tidak sedap akibat kanker serviks stadium lanjut. Kemudian ada gagal ginjal kanker serviks stadium lanjutan menekan ureter, menyebabkan terhalangnya aliran urin untuk keluar dari ginjal sehingga urin terkumpul di ginjal. Lalu ada fistula adalah terbentuknya sambungan atau saluran abnormal antara dua bagian dari tubuh. Fistula pada kasus kanker serviks terbentuk antara kandung kemih dan vagina, sehingga mengakibatkan urin keluar melalui vagina. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pemeriksaan kanker serviks ada 3. Yang pertama, pemeriksaan dengan cara pap smear atau sitologi, pemeriksaan dengan pengambilan lapisan dari permukaan leher rahim vagina untuk menilai perubahan bentuk sel. Kedua, pemeriksaan secara Schiller pipa, yaitu pemeriksaan dengan menggunakan larutan iodium untuk mengetahui perubahan warna jaringan yang mengalami kelainan. Ketiga, pemeriksaan kolposkopi, yaitu pemeriksaan dengan menggunakan alat untuk menentukan adanya daerah abnormal dan letak kelainannya. Next. Pengobatan kanker serviks ada 4. Yang pertama dengan cara pembedahan. Pembedahan untuk mengobati kanker stadium awal dan mencegah kanker tumbuh menyebar. Pembedahan dilakukan berdasarkan kanker serviks menginvasi jaringan yang sehat. 1. Histerektomi sederhana. 2. Histerektomi radikal. Yang kedua dengan cara radiasi menggunakan sinar X, energi tinggi atau partikel radioaktif yang membunuh sel kanker. Jenis terapi radiasi yang sering digunakan adalah radiasi eksternal dan radiasi internal. Yang ketiga dengan cara kemoterapi. Kemoterapi bertujuan membunuh sel kanker. Obat kemoterapi yang digunakan adalah cisplatin, karboplatin, paclitaxel, topotesan, gemcitabine, atau menggunakan kombinasi dari beberapa obat tersebut. Yang keempat dengan menggunakan terapi kombinasi. Radiasi dilakukan sebelum pembedahan bertujuan untuk mengecilkan kanker. Batas kanker jelas dan tegas sehingga memudahkan proses pembedahan. Radiasi kemoterapi membantu radiasi bekerja efektif. Next. Studi kasus, nama Nyonya Jusia, 37 tahun, status menikah 7 bulan. Nama suami Tuan B, umur 57 tahun. Pasien dari UGD lalu dipindahkan ke ruangan PK
Pada 7 Maret 2018, pasien dengan keluhan pendarahan tidak berhenti selama 1 tahun. Pasien ganti pembalut sehari 10 kali per hari. Saat datang ke rumah, pasien merasa kolik pada perut bagian bawah sebelah kanan. Pasien tampak sakit sedang, keadaan umum kompos mentis, wajah pucat, akral dingin. TD-nya 130 per 90, nadinya 84 kali per menit, RR-nya 18 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius. Dilakukan loading NaCl 500 cc, RL 1000 cc dengan terpasang infus RL 2 line. Selama di PK, pasien ganti pampers setiap 1 jam sekali, transfusi darah 4 kantong. Pada 7 Maret transfusi darah 250 mili dan pada 8 Maret transfusi darah 250 mili. Pada 9 Maret pasien mendapat transfusi kembali 250 mili. 10 Maret pasien mendapat transfusi 10 Maret pasien mendapat transfusi darah 250 mili dan hasil laboratorium pada tanggal 8 2018 HB pasien 2,7 gram per DL. Pada 8 Maret pasien mengalami hipovolemik kemudian shock. Sesuai anjuran dokter, pasien harus dibawa ke ruang ICU. Dan juga setelah dilakukan observasi, ternyata tidak ada perubahan. Kemudian pasien dipindahkan ke ruang ICU setelah keluarganya setuju untuk masuk ruang ICU. Lalu pasien dipindahkan ke ruang ICU. Setelah ruang ICU, ternyata pasien harus dilakukan curet untuk membersihkan rahim agar pendarahan berhenti. Lalu pasien masuk ruang operasi pada 8 Maret 2018. Setelah masuk ruang operasi, pasien masuk kembali ke ruang ICU. Pasien di ruang ICU. Selama di ruang ICU, pasien mendapat transfusi darah 250 mili. Pasien mendapat transfusi darah pada tanggal 10 Maret 250 mili. Next. Analisa umum pasien. Pasien N.Y. Jusia berusia 37 tahun, sudah menikah 7 bulan. Suaminya Tuan B berusia 57 tahun. Pasien datang ke UGD lalu dipindahkan ke ruang PK pada tanggal 7 Maret 2018. Pasien keluhan pendarahan tidak berhenti selama 1 tahun. Pasien ganti pembalut sehari 10 kali per hari di rumah sakit. Keadaan umum kompos mentis, wajah pucat, akral dingin. Dengan TD 130 per 90, nadinya 484 kali per menit. RR-nya 18 kali per menit. Keadaan umum kompos mentis, wajah pucat, akral dingin. TD-nya 130 per 90. Nadinya 84 kali per menit. RR-nya 18 kali per menit. Suhunya 36,5 derajat Celcius. Dilakukan loading NaCl 500 cc, RL 1000 cc dengan terpasang infus RL 2 line. Selanjutnya 7 Maret transfusi darah 250 mili dan 8 Maret transfusi darah 250 mili. 9 Maret mendapatkan transfusi kembali 250 mili. Maret transfusi 10 Maret transfusi darah 250 mili. Hasil lab pada tanggal 8 Maret 2018 HB pasien 2,7 gram per DL.
Selanjutnya 8 Maret pasien mengalami hipovolemic shock, harus dibawa ke ICU. Setelah ruang ICU, pasien harus suret untuk membersihkan rahim agar pendarahan berhenti. Selanjutnya pasien masuk ruang operasi pada 8 Maret 2018. Setelah di ruang ICU, pasien mendapat transfusi darah. Pada 9 Maret 250 mili, pasien mendapat transfusi darah. Pada 10 Maret 250 mili. Next. Analisa pasien. Dapat dilihat pada tabel data laboratorium leukosit hasil pemeriksaan 12,000 UL. Nilai normal 4.500 sampai 11.000 mili per darah. Kategorinya termasuk rendah. Data laboratorium hemoglobin 2,7 gram per DL. Nilai normal 12 sampai 16 gram per DL. Kategorinya rendah. Hematokrit 9,1%. Nilai normalnya 36% sampai 48%. Kategorinya rendah. Trombosit 155.000 per UI. Nilai normalnya 157 sampai 371.000 per UI. Kategorinya termasuk rendah. Hemostatis hasil pemeriksaannya APT-nya 26,7 per detik, APPT-nya 34,0 per detik. Nilai normalnya APT 10 sampai 13 per detik. APPT 25 sampai 35 per detik. Kategorinya APT rendah, APPT rendah. Ureum 35 mg per DL, nilai normalnya 20 sampai 40 mg. Kategorinya tinggi. Kreatinin nilai pemeriksaannya 0,89 mg per DL, nilai normalnya 0,5 sampai 1,1 mg per DL. Kategorinya termasuk tinggi. Urin, data laboratorium urin, hasil pemeriksaannya kuning jernih, pH-nya 6,0, berat jenisnya 10-15. Nilai normalnya pH-nya 4,6 sampai 8. Berat jenisnya 1006 sampai 1022. Kategorinya pH-nya rendah, berat jenisnya normal. Eritrosit hasil pemeriksaan 0 sampai 2 per LPB, nilai normalnya 4,2 sampai 5,4 juta. Kategorinya rendah. Data laboratorium protein hasil pemeriksaannya 2,51 gram per DL, nilai normalnya 6 sampai 8,3. Kategorinya rendah. Albumin 1,28 gram per DL, nilai normalnya 34 sampai 5,4 gram per DL. Kategorinya rendah. Data laboratorium AST hasil pemeriksaannya 23 U per L, nilai normalnya 8 per 45 U per L. Kategorinya normal. ALT juga normal. Data laboratorium natrium hasil pemeriksaannya 130 mmol, nilai normalnya 135 sampai 145, kategorinya rendah. Kalium hasil pemeriksaan 4,5 mmol,
per liter. Nilai normalnya 33,4 sampai 5. Kategorinya normal. Kloridanya juga normal. Next. Analisa pasien. Pasien ini memenuhi kriteria klinis untuk kanker serviks. Dibuktikan dengan pasien mengatakan pasien terasa nyeri apabila berjalan seperti melayang pada saat berjalan skala nyeri 6 selama 1-2 menit. Pasien terlihat seperti memegangi perutnya pada saat berjalan. Pasien terlihat berjalan secara perlahan. Pasien juga mengalami riwayat menstruasi pertama kali di usia 13 tahun. Mengalami pendarahan secara terus-menerus selama kurang lebih 2 tahun. Siklus haid sebelum terjadi pendarahan. Biasanya haid 5-7 hari dengan jumlah banyak berwarna merah segar. Pasien juga melahirkan 3 kali dan tidak pernah abortus dengan jumlah anak hidup 3 dan melakukan persalinan normal. Pemeriksaan pap smear pada tanggal 7 Maret 2018 hasilnya negatif. Masalah ginekologi atau infertilitas tidak ada. Belum pernah dilakukan operasi sebelumnya. Pasien memiliki riwayat darah rendah, mengeluh pusing dan nyeri hebat setiap kali menstruasi. Dalam riwayat kesehatan, keluarga pasien mengatakan bahwa orang tuanya dulu meninggal pada saat melahirkan dikarenakan kanker rahim. Next. Analisa pasien, terapi farmakologi dengan obat ceftriaxone, omeprazol, Calnec, vitamin K, Provenid Supo, Ondansetron, Neurobion, Lasix Extra, CA gluconal. Untuk terapi non farmakologinya, defisit nutrisi dengan makan sayur, makan makanan tinggi protein seperti ayam, ikan, telur, daging, dan tahu. Next. Analisa pemberian obat. Yang diberikan obatnya tuh ceftriaxone, omeprazol, Calnec, vitamin K, Provenid Supo, Ondansetron, Neurobion, Lasix Extra, dan CA gluconal. Next. Paparan materi telah selesai. Izinkan saya untuk membacakan kesimpulan. Kanker serviks adalah jenis kanker yang terjadi pada leher rahim atau serviks wanita. Kanker serviks dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis sel yang terlibat. Penyebab utama kanker serviks adalah infeksi HIV potensi onkogenik. Faktor risiko lainnya termasuk merokok, memiliki banyak pasangan seksual, sistem kekebalan lemah, dan riwayat paparan karsinogenik. Pemeriksaan yang digunakan antara lain tes pap smear, tes HPV, kolposkopi, biopsi, dan pemeriksaan imunohistokimia. Pengobatan untuk kanker serviks tergantung pada stadium penyakit dan faktor-faktor individu. Pengobatan dapat mencakup pembedahan, radioterapi, kemoterapi, dan kombinasi dari ketiganya. Baik, presentasi pada kali ini telah dilakukan dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.